Pemirsa masih di IDX langsung closing dan sebelum kita lanjutkan perbincangan, kita akan coba lihat terlebih dahulu saham-saham pilihan yang direkomendasikan oleh Bapak Alfredo Jason Kusuma, Financial Educator Sukora Sekuritas. Kita akan langsung lihat saja, dapat Anda saksikan di layar televisi Anda pemirsa, 4 saham pilihan yang direkomendasikan. Yang pertama ada Auto, direkomendasikan buy, support yang bisa diperhatikan di 2360, resisten hingga 2750. Kemudian selanjutnya ada ULTJ, Ultra Jaya, juga direkomendasikan buy 1785 hingga 1900. Dan selanjutnya untuk saham pilihan ketiga ada Arto, juga direkomendasikan buy 3150 hingga 3950. Dan terakhir ada BDMN, juga direkomendasikan buy di 2770 hingga 3150. 4 saham pilihan yang direkomendasikan dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel. Kita lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Bapak Alfredo Jason Kusuma, Financial Educator Sukora Sekuritas. Pak Jason, kita lanjutkan kembali 4 saham pilihan yang Anda rekomendasikan. Kita akan coba ulas satu persatu. Yang pertama untuk ke Auto terlebih dahulu. Pak Jason, pertimbangan merekomendasikan saham ini terutama dari sisi teknikal, Pak. Baik, untuk dari sisi fundamental dulu ya. Oke. Mungkin karena kita lihat memang dari sisi sektor otomotif memang sudah banyak yang rally ya, seperti Dharma, seperti Auto ini saat ini juga dalam kondisi yang rally dan uptrend. Dan kita lihat untuk secara teknikalnya saat ini sudah membentuk high. Sudah membentuk high yang baru. Jadi untuk rekomendasi untuk saham Auto adalah untuk buy on retracement atau menunggu harga sahamnya itu turun kembali ke level support yang kita inginkan, yaitu di level 2360. Baik, penutupan hari ini di 2520 masih cukup lebar nampaknya untuk support yang akan dikejar untuk koreksi terlebih dahulu untuk Auto. Dalam 6 bulan terakhir ataupun secara year to date, Pak Jason, Auto sudah mengalami penguatan yang cukup signifikan. Karena di perdagangan Februari masih bergerak di 1300-an ini, Pak. Dari analisis Anda, pola apa yang terbentuk dengan penguatan signifikan untuk saham Auto ini secara teknikal? Saat ini Auto membentuk pola uptrend channel ataupun bahkan kita bisa bilang membentuk rising wedge seperti itu untuk pergerakan saham dari Auto sendiri, yang merupakan salah satu indikasi adanya pergerakan uptrend dari saham Auto itu. Oke, didukung oleh sisi volume juga, Pak? Betul, volumenya juga sangat mendukung, apalagi kalau kita membandingkan dengan saham Dharma ya, DRMA, itu volumenya sedikit ada divergence. Jadi sahamnya naik sedangkan volumenya itu menurun. Jadi untuk Auto ini saya merekomendasikan dibandingkan dengan Dharma karena memang volumenya itu juga sangat mendukung pergerakan. Oke, level support yang bisa diperhatikan tadi ada di 2300-an, tunggu melemah lebih dalam di posisi saat ini di 2520. Sementara tadi dari sisi target resisten seperti apa skenarionya Pak Jason, terutama jangka pendek dan juga untuk jangka menengah untuk Auto? Ya, untuk resistennya di level 2750 ya, itu merupakan resisten historikalnya. Jadi di sekitar tahun 2017 itu merupakan salah satu titik resisten di mana Auto ini tidak bisa menembus atau breakout dari level 2750 tersebut. Baik, saham pilihan yang pertama ada Auto, direkomendasikan buy dengan support di 2360, resisten dalam jangka pendek dan menengah di 2750. Kita bergeser ke saham pilihan yang kedua untuk ULTJ, Pak Jason. Anda juga rekomendasikan buy, analisisnya untuk ULTJ. Ya, untuk ULTJ juga sama, saat ini membentuk pola uptrend, ya, higher high, higher low. Jadi untuk saat ini, setelah dia membentuk high-nya di level 1860, saat ini sedang menguji atau koreksi terlebih dahulu. Kelihatannya memang akan menguji level supportnya di 1700 sampai dengan 1720, yang merupakan level Fibonacci 0,38,2 dan juga 0,5. Ya, dalam sepekan terakhir ULTJ lebih cenderung tertekan. Ini masih dalam kondisi yang wajar, Pak Jason? Sangat wajar, apalagi kita lihat sebelumnya telah rally dari awal Juni ya, dengan volume yang juga sangat mendukung. Lalu untuk koreksinya, volumenya juga terlihat
cukup melandai. Baik, penutupan hari ini di 1.800 melemah di 0,28% dan masih ada range penurunan untuk WLTJ bagi Anda yang ingin ambil posisi di 1.700-an pemirsa, dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel. Kemudian kita beralih ke saham pilihan yang ketiga, tampaknya datang dari perbankan digital, ada Arto, di mana dalam beberapa waktu terakhir ini juga sudah mengalami penguatan yang cukup signifikan. Tapi dari posisi pergerakan saham Arto dari sisi polanya ini masih fase downtrend atau sudah mulai menunjukkan sinyal berbalik arah ke uptrend, Pak Jason? Kelihatannya memang sudah mulai ada sinyal pembalikan arah dari Arto karena terdapat beberapa pattern reversal. Yang pertama ada falling wedge ya dari awal tahun sampai dengan sekitar 27 April itu membentuk yang pola falling wedge, setelah itu dilanjutkan dengan pola inverse head and shoulder. Inverse head and shoulder di level 1995 sampai dengan 2700. Itu membentuk pola inverse head and shoulder dan saat ini sudah breakout dan sudah mencapai target dari inverse head and shoulder tersebut. Maka dari itu bisa kita lihat saat ini pergerakan Arto itu sudah mulai menguji kembali level resisten yang sebelumnya menjadi high dari pergerakan saham Arto. Baik, resisten berapa yang harus ditembus oleh Arto sehingga confirm untuk dari pola pergerakannya sudah berbalik ke uptrend, Pak Jason? Baik, untuk resisten terdekat itu ada di level 3.340. Lalu untuk resisten yang perlu ditembus agar kita bisa menilai kalau saham Arto ini sudah balik arah atau sudah kembali menunjukkan uptrend itu di level 3.800. Baik, tampaknya masih cukup panjang juga perjalanan dari Arto di 3.070 masih di penutupan hari ini tertekan di 4,95%. Sementara kalau ingin entry, tunggu di level berapa Pak? Bisa diulang kembali Pak Jason? Ya, untuk entry kita lebih konservatif ya. Jadi kita tunggu saham Arto ini breakout dari level 3.330. Baik, dari sisi volatilitas ini cukup tinggi untuk Arto, naik signifikan kemudian juga koreksinya cukup dalam. Pak Jason, bagaimana menyikapi ini? Memang untuk pergerakan saham Arto sendiri memang kita lihat dari sisi sejak tahun 2020 ya, sudah banyak yang membicarakan tentang bank digital, lalu setelah itu terlihat memang dari sisi fundamentalnya tidak mendukung euforia dari pergerakan saham bank digital tersebut. Maka dari itu setelah terjadi kenaikan yang cukup tinggi ini sampai sempat menyentuh level hampir 20.000 ya. Setelah itu sekarang ini Arto ini sudah kembali turun lagi. Baik, terakhir untuk saham pilihan BDMN Pak, Bank Danamon Indonesia Tbk, Pak Jason. Analisis Anda hari ini melemah di 1,74%. Baik, untuk Bank Danamon sendiri ini agak panjang ya. Kita jangka panjang terlihat saat ini membentuk pola ascending triangle dan perlu breakout di level neckline-nya di 3.000 untuk confirm kenaikannya menuju target selanjutnya itu yang target paling jauh ya di level 3.350. Baik, penutupan hari ini di 2820 melemah di 1,74%. 4 saham pilihan yang direkomendasikan dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel. Pak Jason, menarik, kita masih punya satu segmen lagi pertanyaan di WhatsApp interaktif kami. Sudah cukup banyak yang masuk, nanti kita akan coba ulas satu persatu dan pemirsa kami akan segera kembali sesaat lagi. Terima kasih untuk Anda yang masih bergabung bersama dengan kami dan kita akan lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Bapak Alfredo Jason Kusuma, Financial Educator Sukor Sekuritas. Pak Jason, kita lanjutkan kembali. Beberapa pertanyaan sudah masuk di WhatsApp interaktif kami. Langsung saja kita akan coba ulas. Yang pertama ada Ibu Lisa dari Medan, Sumatera Utara. Terima kasih sudah bergabung bersama dengan kami menanyakan saham Adaro Mineral. Apakah saat ini sudah uptrend? Jika mau masuk, bagusnya di harga berapa? Nah, ini juga cukup menarik untuk Adaro Mineral, Pak Jason, lebih cenderung tertekan dalam beberapa bulan terakhir. Tapi di perdagangan beberapa hari terakhir ini mengalami penguatan yang cukup signifikan. Pertanyaannya adalah apakah ini sudah mematahkan dari posisi uptrendnya atau belum, Pak? Saat ini pergerakan Adaro Mineral sendiri masih cenderung dalam strong downtrend.
ya, strong downtrend. Jadi memang pergerakan saat ini, pergerakan beberapa minggu terakhir ya, itu belum mencerminkan adanya perubahan arah dari penurunan Adaro Mineral sendiri. Momentum apa yang bisa dimanfaatkan Pak Jason paling tidak untuk trading jangka pendek ataupun menengah dengan penguatan yang terjadi untuk Adaro Mineral? Untuk Adaro Mineral sendiri, kita harus memperhatikan juga dari sisi harga komoditasnya ya, terutama dari sisi batu bara, mungkin dari nikel juga ya, dan keduanya kalau tidak salah saat ini masih dalam level yang cukup tertekan. Jadi memang untuk Adaro Mineral sendiri kelihatannya pergerakannya juga ini hanya dead cat bounce saja atau kenaikan sementara. Setelah itu kemungkinan besar akan terus melanjutkan penurunan. Baik, Anda rekomendasikan tidak Pak atau lebih ke arah wait and see terlebih dahulu? Tidak, karena saat ini juga sudah mendekati level resistennya di 1000, jadi sudah kurang menarik dan secara risk to reward ratio-nya juga tidak menarik. Baik, jawaban untuk Ibu Lisa dari Medan dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel. Selanjutnya kita ke Bali, ada Gede. Terima kasih sudah bergabung bersama dengan kami. Menanyakan saham Bumi, Pak Jason. Mau entry juga ini, direkomendasikan tidak Pak? Oke, untuk saham Bumi juga sama ya. Terakhir juga dia sudah breakdown dari level supportnya di 127 dan sempat menyentuh level 80, terendahnya di level 90 ya. 90 untuk saat ini juga pergerakannya masih downtrend. Jadi lebih ke wait and see terlebih dahulu ya pergerakannya apakah bisa breakout minimal dari level 136. Direkomendasikan entry, Pak Jason? Entry jika dia bisa breakout dari level 136 yang merupakan resisten pergerakan Bumi tersebut. Oke. Selanjutnya kita ke Surabaya, ini ada Ibu Liana, terima kasih juga sudah bergabung bersama dengan kami menanyakan Unilever ini Pak Jason yang membagikan dividen jumbo juga ini, sudah beli di 4260 Pak, analisis Anda untuk Unilever, ini jelang di tengah tahapan pembagian dividen. Volatilitas dari beberapa saham sebelumnya juga pergerakannya juga cukup signifikan untuk saham-saham lainnya Pak Jason. Ya, untuk Unilever sendiri dia melemah karena tidak bisa breakout dari level EMA 200-nya di 4.600 yang merupakan juga level resisten kuatnya ya dari Unilever sendiri dan saat ini sudah terkoreksi dan menyentuh level 0,618 dari Fibonacci. Jadi untuk pergerakan Unilever sendiri kelihatannya kita harus wait and see terlebih dahulu ya karena memang hari ini membentuk pola candle spinning top. Spinning bottom. Iya. Ya, spinning bottom. Tapi kita memerlukan konfirmasi terlebih dahulu apakah setelah trading hari ini ya, di hari esok atau di hari berikutnya, apakah pergerakannya itu masih akan melanjutkan penurunan atau terjadi pembalikan arah. Oke, tadi sempat koreksi cukup dalam di 4210 level terendah hari ini, penutupan di 4270. Apakah Anda melihat ada semacam animo dari investor ini untuk berburu dividen dengan memanfaatkan penurunan harga untuk masuk kembali Pak Jason? Singkat saja Pak. Ya, kelihatannya seperti itu. Walaupun memang dari sisi dividennya sendiri tidak cukup besar ya. Oke, baik. Selanjutnya ada Bapak Wijang dari Riau, Pak Jason. Terima kasih juga sudah bergabung bersama dengan kami. Menanyakan dari retail ini Pak, untuk LPPF. Tapi tidak disebutkan sudah ambil posisi atau belum. Analisis Anda untuk LPPF. Oke, LPPF juga terakhir ini hari ini sempat breakdown ya dari level support terendahnya di 3.260 ya, tapi memang di akhir sesi terlihat ditarik ke atas dan membentuk pola hammer yang cukup panjang dengan wick yang cukup panjang. Jadi untuk pergerakan LPPF sendiri kita lihat volumenya juga kurang mendukung ya, walaupun terjadi penarikan harganya dari terendahnya di 3.100 sampai dengan penutupan di 3.480, tetapi volumenya sendiri tidak mendukung atau mencerminkan pergerakan saham LPPF sendiri. Oke, jawaban untuk Pak Wijang dari Riau dan tampaknya sekaligus mengakhiri kebersamaan kita untuk kali ini. Waktu kita cukup terbatas. Terima kasih Pak Jason sudah bergabung, sehat selalu Pak.
Thank you. Terima kasih dan terima kasih juga untuk pemirsa yang sudah berpartisipasi di WhatsApp interaktif kami. Dan tadi ada Bapak Alfredo Jason Kusuma, Financial Educator Sukor Sekuritas. Akhirnya saya David San, Oval dan seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai berjumpa kembali.